Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Barakallah, alhamdulillah. Ini habis ada tamu beli madu. Alhamdulillah wa syukurillah ala bi ni'matil iman. Barakallah. Dan ini herbal fenomenal. Madu bawang lanang. Ini lagi saya fermentasikan, insya Allah selama 5 hari atau 6 atau sampai 1 minggu. Dan ini kalau sudah fermentasi nanti rasa bawang lanang tunggalnya itu seperti kita makan kacang, gurih terus, ya Allah, itu efek di badannya luar biasa sekali. Dan insya Allah banyak khasiatnya. Dan herbal fenomenal ini salah satunya insya Allah bikin kita tenaganya untuk difungsikan ketika bekerja itu insya Allah bisa kuat berjam-jam ini. Apalagi ini insya Allah madunya murni karena diambil dari sanad yang jelas beserta sarangnya juga, cuma sudah saya tiris. Alhamdulillah. Khasiat lainnya juga banyak, silakan rekan-rekan cari di Google, di referensi lainnya. Barangkali kalau dijelaskan di sini mungkin durasinya belum pas. Masya Allah. Nuhun nggih, ngapura. Kalau ini madu hitam pahit. Madu hitam pahit ini alhamdulillah saya kombinasikan juga dengan bawang lanang tunggal, cuma berbeda. Ini bawang lanang tunggalnya saya blender lembut, terus saya campur, saya aduk. Alhamdulillah ini madu hitam pahit asli dari Apis dorsata dengan nektar bunganya juga multiflora juga. Tapi pada umumnya itu musiman juga sih madu hitam pahit itu, karena dari nektar bunga Kamboja bisa, bunga singkong, karet, mahoni, pelawan, terus protowali itu kalau di banyak di rawa-rawa itu. Ini di madu hitam pahitnya saja ketika dikonsumsi itu Masya Allah luar biasa manfaatnya ini. Apalagi ini disinergikan dengan bawang lanang tunggal, insya Allah. Silakan dicoba manfaatnya, ini baru lagi difermentasi. Alhamdulillah. Dan untuk ini bipolen ya, bipolen mana itu bipolen yang udah ini. Nah, ini madu tualang yang sudah saya kombinasikan dengan bipolen. Bipolen ini adalah makanan utama lebah. Jadi polen terus madu, polen plus madu, terus proses lebah madu, maka jadilah royal jelly dan propolis. Ini termasuk salah satu makanan utama lebah. Ini sudah fermentasi, alhamdulillah sudah saya konsumsi dan saya udah coba ini. Alhamdulillah rasanya berhubung saya punya emah, jadi ketika makan itu pagi-pagi sebelum sarapan, 30 menit sebelum sarapan itu saya makan madu plus bipolen dulu, itu perutnya kadang perih. Dan alhamdulillah karena sudah sering konsumsi, alhamdulillah saya sudah nggak perih lagi. Awalnya juga terus BAB, terus alhamdulillah. Polen ini termasuk serbuk sari bunga dari berbagai jenis bunga, dan langka juga bipolen itu, barang langka juga. Alhamdulillah ini udah saya hampir 2 minggu saya konsumsi madu plus bipolen. Awalnya itu begitu perih, terus bawahannya pengen BAB, tapi sekarang alhamdulillah udah sehat kembali, Masya Allah. Tadi sih perih rasanya itu karena saya punya emah. Karena alhamdulillah barakallah, polen ini merupakan sumber karbohidrat
merupakan sumber karbohidrat, dan polen itu termasuk serbuk sari bunga. Polen itu termasuk serbuk sari bunga sendiri sebagai makanan utama lebah pastinya. Nah, dan untuk bipolen sendiri itu stoknya sangat sedikit karena tergantung vegetasi di hutannya, tergantung si lebah menghasilkan polen atau tidak dari alam. Makanya ini sedikit bipolen. Harganya juga lumayan mahal, 1 kilonya, tapi lebih mahal dari royal jelly karena makanan utama lebah. Kan baru itu apa, serbuk sari bunga, polen, terus royal jelly, propolis, itu salah satu serbuk makanan utama lebah. Alhamdulillah. Dan apalagi ini madu sialang, akasia, madu akasia alang dari pohon sialang, jenisnya akasia. Dinamakan apa itu? Dinamakan pohon sialang itu karena terdapat banyak sarang lebah. Jadi semua pohon yang ada sarang lebahnya itu di sana dinamakan, disebut sialang, pohon sialang. Dan nekstarnya nekstar akasia. Dan akasia sendiri itu ada 2 macam, akasia carva dan akasia mangium. Dan kalau akasia carva itu warnanya coklat tua dan rasanya juga manis, legit, halus. Dipegangnya juga enggak terasa lengket, lembut gitu. Kalau akasia mangium itu coklat muda, terus ada rasa asam sepatnya, terus juga ada yang warnanya hitam juga. Akasia mangium itu ada, tergantung multiflora di sananya juga sih. Tapi kalau akasia carva itu lebih ke dominan coklat tua, dan akasia mangium lebih dominan ke coklat muda, tapi ada warna hitamnya juga. Alhamdulillah, ini saya ambil sama sarangnya juga, dan sarangnya sudah saya kirim karena kemarin ada pesanan. Barakallah. Ini jadi sekali lagi dinamakan sialang atau madu tualang itu karena di sana pohon sialang itu tempat lebah bersarang. Jadi disebut di sana disebutnya pohon sialang. Pohonnya yang tinggi itu, yang sarang-sarang lebah itu pada bergantung di dahan-dahan. Nah, baru nekstarnya akasia di situ. Tapi multiflora juga. Tapi ada juga madu yang non sialang, ada juga karena kadang si lebah itu ngambil nekstar bunganya itu di rawa-rawa, di semak belukar begitulah. Makanya tadi saya dikasih videonya itu ada kayu gulamnya itu masih ada di semak belukar. Barakallah. Dan di sana masih ada lagi itu di belakang masih ada lagi madu yang lagi difermentasikan. Alhamdulillah. Dan ini kulit, ini bipolen masih ada. Alhamdulillah. Stop. Ini kulit bawang lanang tunggal, ini saya sengaja dikumpulkan nanti untuk direbus. Dan caranya ini dijemur, lalu dicuci bersih, terus baru direbus, baru diminum untuk pagi sore. Bisa paginya aja, bisa. Rasanya sih tawar sih, tapi saya lebih manfaatnya juga banyak ini. Manfaat kulit bawang lanang tunggal itu, apalagi isinya seperti ini, ya Allah. Barakallah. Ini manfaatnya luar biasa, banyak juga. Tapi saya lebih, kalau untuk ini salah satu hasilnya asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi, darah rendah, ini ada karena isinya juga, bawang isinya juga manfaatnya banyak. Silakan rekan-rekan dicari di Google atau di referensi pengobatan herbal lainnya atau di mana saja untuk menambah pengetahuan tentang bahan-bahan herbal. Silahkan. Tapi untuk saya sendiri, kalau untuk
mengkonsumsi untuk pencegahan pengobatan asam urat, kolesterol, saya masih mending menggunakan pare. Saya juga pernah nyari kulit duet itu buat untuk orang tua, untuk bapak. Alhamdulillah itu saya kombinasikan dengan pare. Itu masya Allah, pare konsumsi pagi sore sebelum minum pare minum madu murni dulu baru minum pare. Alhamdulillah, barakallah. Ini alhamdulillah tadi ada teman beli madu katanya untuk anaknya, dan beliau juga kebetulan suka madu. Kelihatannya begini, menjadi guru merdeka. Alhamdulillah. Emosi, ekspresi emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemunculan emosi seseorang itu bisa dikenali dari ekspresi yang ditampilkan seketika itu, baik dari perubahan wajah, nada, suara, atau tingkah lakunya. Ekspresi emosi tersebut muncul secara spontan dan seringkali sulit dikontrol atau ditutup-tutupi. Banyak orang secara spontan berteriak histeris lantaran terkejut, ya Allah. Sementara yang lain memegang dada atau tampak lemas dengan raut muka pucat, pasih. Ada orang-orang tertentu yang bergetar anggota badannya, tremor seperti begini ketika marah, sementara yang lain dengan mata melotot, wajah memerah menjadi gelap seketika, menjadi gagap seketika, atau ekspresi lainnya dalam bentuk tingkah laku seperti menggebrak meja, membenturkan kepala, menggigit ujung jemarinya. Dan ekspresi emosi selain divariasi secara genetis juga diperkaya oleh berbagai pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk berniaga juga nanti, ya Allah. Berkacak pinggang di saat marah, menutup telinga ketika takut, pada kilat dan halilintar. Ketika kita mengalami takut, pada kilat dan halilintar juga itu termasuk ekspresi emosi. Di sini ada bacaannya. Masya Allah, ini termasuk ayat-ayatnya Allah. Saya jadi teringat antara ruh dan nafas. Masya Allah. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Itu adalah ruh. Setelah proses-proses fisik yang diciptakan oleh Allah berlangsung dalam penciptaan kita, dalam penciptaan manusia, baru Allah memasuki ruh menjadi unsur yang paling penentu. Dan kolbu, hanif, fitroh, nafsu itu juga termasuk bagian daripada komponen-komponen biologis yang ketika Allah menciptakan manusia. Dan nafsu sendiri adalah sifatnya bebas, dinamis, produktif, dan tidak mengenal baik dan buruk. Itulah nafsu. Makanya Allah menciptakan antara kolbu, akal, hanif, dan fitroh. Yang kembali itu adalah ruh dan nafas Allah. Seperti yang dikatakan oleh Gus Jafar itu, bahwa dunia dan beserta isinya itu ibarat gelas yang sudah terisi. Dunia dan isinya itu sangat sempit sekali menurut Gus Jafar, itu yang saya pahami. Jadi gelas yang sudah terisi penuh, nah di bawah gelas itu, ya itulah kita manusia. Sifat iri, hati, dengki itu. Karena dunia itu menurut Gus Jafar itu sangat sempit sekali, seperti ibarat gelas yang sudah dimasukkan air, dimasukkan air dan isinya itu
ada manusianya dan ada dunianya, terlebih manusia. Dan musuh manusia yang sesungguhnya seperti yang kita ketahui adalah seperti setan itu sendiri. Dan musuh kita satu lagi yang sesungguhnya adalah manusia itu sendiri. Apa yang dimaksud manusia itu sendiri? Artinya adalah saya dengan Anda semua adalah manusia. Dan musuh saya kepada Anda itu bukan Andanya. Tapi musuh saya yang sesungguhnya adalah sifat iri, dengki, takabur, dan sifat-sifat menggunjing. Itulah musuh saya yang sesungguhnya antara manusia dengan manusia. Jadi ketika seseorang sudah membiasakan menggunjing, iri, hati, dengki, itu lebih baik dijauhkan. Tak peduli mereka itu siapa, tak peduli mereka itu saudara atau siapa, kita jauhkan. Karena itu adalah musuh kita sendiri yang ada di dalam manusia. Jadi musuh kita sesungguhnya antara manusia dengan manusia adalah sifat itu sendiri. Jadi ketika saya berteman dengan Anda, tapi Anda mempunyai kadar rasa sifat menggunjing, iri dengkinya besar, maka itu adalah musuh saya dan itu jauhkan. Masya Allah, itu menurut Gus Jafar yang saya pahami. Barakallah. Wa'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.